Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi kali ini. Perkenalkan, saya Alvin Ivanul Iksan, mahasiswa dari Subunit 3 Jeruk, KKNPP UGM, YO 015. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu label informasi nilai gizi, apa manfaatnya bagi konsumen, dan bagaimana cara membaca dan menghitungnya. Sebelumnya, apa itu informasi nilai gizi? Informasi nilai gizi adalah label pada kemasan produk makanan atau minuman yang memuat informasi tentang kandungan gizi produk tersebut. Label nutrisi biasanya memuat takaran saji, kalori, nutrisi, dan beberapa persen kebutuhan setiap nutrisi per harinya. Di kanan ini kita bisa lihat contoh label informasi nilai gizi. Terdapat takaran saji, energi total, jumlah sajian per kemasan, persen AKG, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu, manfaat informasi nilai gizi bagi konsumen. Label informasi nilai gizi yang biasa kita temui pada makanan kemasan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi nutrisi ke konsumen, sehingga saat konsumen membeli suatu produk makanan, mereka dapat memilih makanan yang lebih sehat. Label informasi nilai gizi memberikan informasi konsumen mengenai energi dan konten nutrisi pada makanan atau minuman, sehingga memberikan pemahaman mengenai makanan yang dibeli dan dikonsumsi. Bagaimana cara membaca informasi nilai gizi? Yang pertama, kita lihat jumlah sajian kemasan. Satu kemasan makanan, misalnya satu bungkus, satu box, atau satu kaleng, biasanya memiliki lebih dari satu sajian. Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan. Sebagai contoh, satu produk keripik ketela bisa memiliki keterangan 4 sajian per kemasan, artinya keripik tersebut bisa dikonsumsi 4 kali. Setiap label informasi nilai gizi menunjukkan kandungan gizi untuk satu sajian dan bukan satu kemasan. Jika Anda makan satu bungkus keripik tersebut, Anda mengkonsumsi 4 kali nilai yang tertera pada kemasan. Dan misalnya ini ada 80 kilokalori. Ini untuk satu sajian. Dalam satu kemasan ini bisa dikonsumsi sebanyak 7. Jadi total kalori dalam satu kemasan ini 7 dikali 80. Lalu kalori total per sajian. Ini kalori total per sajian, bukan per kemasan. Kalori total pada label nilai gizi menunjukkan banyaknya energi yang didapatkan dari setiap sajian makanan atau minuman. Penulisan kalori biasanya juga ditambah energi dari lemak yang biasanya diletakkan di bawah kalori total. Jika tidak tersedia kalori dari lemak, untuk berhitungnya tinggal kalikan berapa gram lemak total dengan 9 atau 10 untuk pembulatan. Selanjutnya, angka kecukupan gizi atau AKG. AKG pada informasi nilai gizi merujuk pada kebutuhan energi harian rata-rata, yaitu sebesar 2000 kilokalori. Persen AKG menginformasikan berapa kontribusi nutrisi dalam satu porsi makanan total terhadap total nutrisi yang diperlukan dalam sehari. Misalnya, persen AKG memperlihatkan nilai 5%, berarti 5% kebutuhan nutrisi harian telah terpenuhi. Di Indonesia, persen AKG ini berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori, kebutuhan energi yang mungkin diperlukan oleh tubuh. Jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu selanjutnya, regulasi pemerintah terkait informasi nilai gizi. Badan POM telah mengeluarkan pedoman pencantuman informasi nilai gizi yang diterbitkan tahun 2005, yaitu Peraturan KBPOM nomor HK 0006510475 tahun 2005 tentang pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan. Secara lengkapnya, Anda bisa mendownload file di bawah ini. Saya sudah sertakan linknya. Lalu, informasi nilai gizi label pangan merupakan informasi yang sebenarnya tidak wajib dicantumkan pada label, kecuali pada label pangan yang memuat pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, atau zat gizi lainnya yang ditambahkan. Wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Hasil uji laboratorium zat gizi produk berupa energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, dan natrium tidak bisa langsung dicantumkan dalam ING. Kita harus paham dulu tentang beberapa hal seperti takaran saji, jumlah sajian per kemasan, serta persentase angka kecukupan gizi atau AKG. Takaran saji harus mengikuti aturan sesuai Peraturan Kepala BPOM nomor 9 tahun 2005 tentang pengawasan takaran saji pangan olahan.
berat bersih atau isi bersih pangan olah sekurang-kurangnya harus 1 atau setengah dari ukuran 1 takaran saji. Bila pangan atau olahan dengan berat bersih atau isi bersih setengah dari ukuran takaran saji, harus mencantumkan ING per saji atau per setengah saji. Misalnya dalam satu kemasan keripik itu bisa untuk 5, berarti itu kan 5 takaran saji, berarti itu masih lebih dari 1. Tapi kalau bungkusnya kecil, dia bisa kurang dari setengah takaran saji, bisa kurang dari 1 takaran saji, maka harus dicantumkan informasi nilai gizi ini per saji atau per setengah takaran saji. Nah, lalu untuk makanan yang dikonsumsi umum, persen AKG yang diacu berdasarkan kebutuhan energi 2.000-1.500 kilokalori. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bila kita menemukan informasi nilai gizi dengan persen AKG berdasarkan 2.000 kilokalori, berarti masih mengacu aturan yang lama. Informasi nilai gizi yang dicantumkan pada label pangan harus dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Lalu bagaimana cara menghitung kandungan gizi dalam makanan? Sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa perhitungan di bawah ini hanya sebagai gambaran. Pembuatan informasi nilai gizi yang resmi harus dari hasil analisis zat gizi dari laboratorium dan format label menaati peraturan dari KBPOM. Lalu bagaimana menghitung kandungan nilai gizi? Di sini saya ada memberikan 2 cara dengan keduanya menggunakan website. Jadi bisa dengan nilaigizi.com atau verywellfeed.com. Kalau dengan nilaigizi.com ini ada kelebihannya yaitu memakai bahasa Indonesia terus gratis. Kekurangannya fiturnya terbatas, lalu hanya bisa menunjukkan informasi gizi satu jenis komposisi atau tidak bisa menambahkan banyak komposisi sekaligus. Kalau nomor 2 ini dengan website verywellfeed.com, kelebihannya gratis dan bisa menambahkan banyak komposisi sekaligus. Hasilnya otomatis dan bisa dicetak. Kekurangannya memakai bahasa Inggris, lalu AKG menggunakan 2000 kilokalori bukan 2150 kalori. Tapi saya ingin mencontohkan dengan website verywellfeed.com karena fiturnya lebih lengkap. Saya akan mencontohkan perhitungan nilai gizi bakpia patok basah dari resep yang saya dapatkan dari pabrikroti-makassar.wordpress.com. Ini hanya sebagai contoh, resep Anda mungkin bisa berbeda, jadi bisa dicoba. Di sini ada bahan kulit pia. Bahan kulit pia 250 gram tepung terigu. Di sini saya langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena itu yang akan kita masukkan nanti. 250 gram wheat flour, lalu 5 gram ragi instan atau 5 gram instant yeast, 2 gram garam atau 2 gram salt, 3 sendok makan gula pasir atau 3 tablespoon sugar, 24 gram margarin atau 24 gram margarin, 125 ml air. Ini untuk air tidak perlu dimasukkan ke perhitungan. Lalu untuk bahan isian ada 250 gram kacang hijau atau 250 gram mung bean, 6 sendok makan gula pasir, 6 tablespoon sugar, air tidak perlu dimasukkan. Untuk lalu 1 bungkus santan instan cair 200 ml coconut milk. Perlu dicatat di sini ada gula pasir ditulis 2 kali, tapi di website ini hanya bisa memasukkan 1 komposisi 1 kali, jadi nanti ditambah langsung dijumlahkan jadi 9 sendok makan gula. Jika Anda tidak tahu bahasa Inggrisnya dari suatu komposisi, Anda bisa menggunakan fitur Google Translate atau pencarian Google. Pertama, kunjungi website verywellfeed.com, lalu arahkan kursor ke tools, lalu klik Recipe Nutrition Calculator di yang saya lingkari di merah ini. Lalu setelah itu slide ke bawah, Anda akan menemukan tabel ini. Komposisi yang tadi telah ditulis dimasukkan. Lalu untuk jenis takaran saji, select number of serving ini berapa takaran saji yang bisa dibuat dari komposisi. Di sini saya ini sebenarnya 15 belum saya ubah. Di sini saya memasukkan takaran saji 15
sajian bakpia, lalu ini bukan 9 tapi 15. Setelah itu nanti kalau sudah memasukkan nama resepnya, lalu komposisinya apa saja, lalu berapa banyak takaran saji, lalu klik analyze recipe. Nah, ini menghitung gizi dengan verywellfood.com sudah langsung otomatis terbuat informasi nilai gizinya, tapi di sini dengan bahasa Inggris. Misalnya di sini yang saya masukkan tadi takaran sajinya 15. Nah, ini kalori 149 ini per satu takaran saji. 149 kalori per takaran saji. Nah, di sini juga ada total fat itu lemak, saturated fat, lemak jenuh, berapa persen, Kg, kolesterol, sodium atau natrium, karbohidrat total, dietary fiber itu serat, total sugar itu gula, lalu protein, lalu ada vitamin, kalsium, iron itu besi, potasium itu kalium. Nah, di sini daily value itu AKG. Di sini AKG-nya berdasarkan 2000 kalori per hari. Baik, demikian presentasi dari saya, semoga dapat membantu. Apabila ada pertanyaan bisa meninggalkan komen di tonton YouTube. Terima kasih telah mengikuti sosialisasi saya. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.